Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini saya akan kembali membahas mengenai Baikal Makarov ya. Nah, kebetulan yang saya akan bahas kali ini adalah mengenai perbedaan antara Baikal Makarov Rusia yang ini serinya ya, kalau dilihat T12 ya. T12 ini ada tahun pembuatannya. Oke. Di sebelahnya adalah untuk seri T20. Nah, di mana T20 ini juga dipercaya sebagai Gen 5. Kenapa bisa Gen 5? Karena dia ada untuk apa dibilangnya kuku macan ya. Jadi ekstraktor lah pinnya, untuk kalau di real gunnya itu dia bisa mengeluarkan selongsong peluru kan, tapi kalau air gun kan tidak pakai selongsong gitu. Nah, ini nih, jadi ada pin ejector juga di sini. Ini untuk T20 ya, dan kebetulan T20 ini sebenarnya barang langka, jarang ada ya teman-teman di pasaran, dan saya kebetulan dapat dari salah seorang kolektor lah ya. Dan ini masih bagus banget deh ya. Ya, ini katanya sih baru ya. Sulit ya teman-teman untuk membedakan barang seperti ini baru atau enggak sih, sulit. Tapi ya kalau yang penting mulus, bolehlah dianggap baru gitu. Nah, ini sebenarnya mulus ya, ini kotor dikit. Nah, segini tadi saya ada bongkar ya, jadi saya buka slide-nya. Ternyata setelah saya lihat-lihat lagi, ada sedikit perbedaan ternyata teman-teman antara T12 Gen 5 dengan T20 Gen 5. Mungkin teman-teman kalau seperti ini melihatnya seperti sama sekilas ya. Nah, kebetulan ini di video sebelumnya saya sudah jelaskan, ini adalah sudah di chrome, sudah di repaint, dalam arti sudah di repaint ulang lah, dicat ulang gitu, ini bentuk chrome-nya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini warnanya agak kemerahan ya. Nah, ini teman-teman, perbedaannya adalah begini teman-teman. Setelah saya selidiki, ternyata untuk T20 ini slide-nya lebih tipis daripada T12 ya. Banyak yang mengatakan kan kalau Gen 5 itu slide-nya lebih tebal. Tapi untuk Gen 5 untuk T20 series ini T20 tahun pembuatan 2000 ya, tahun 2000 ya. 2000 kalau ini kan T12, ini 2020 maksudnya, sorry. Perhatikan teman-teman di sebelah sini. Nah, kalau di sini kita lihat ya, dari sini ini ada nyambung nih teman. Nah, nyambung kan teman-teman, lihat ini menyambung nih di sini nih, yang di jempol saya tuh, yang saya turun. Nah, jadi seperti ada dua apa yang dibilangnya ya, dua bilah lah ya. Nah, sedangkan di sini, nah ini hanya terputus di sini nih, di jempol saya nih. Nah, tidak turun sampai bawah. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ketebalan masih di T12 bahannya jauh lebih bagus. Walaupun sama-sama baja ya. Ini kita lihat nih semua sama-sama baja. Dan untuk di T20 dia ada tulisan di sini marking MP654, itu tipenya, kalibernya 4,5 mili. Dan ini made in Rusia. Ada logo Baikal. Nah, ini ada sedikit karat. Teman-teman. Oke. Nah, memang untuk Baikal Rusia ini harus rajin-rajin kita minyakin ya teman-teman ya. Kalau nggak dia mudah berkarat. Nih, apalagi kita di daerah yang seperti dekat laut, itu mudah berkarat. Ini adalah minyak Singer ya, singep ya. Jadi biasa minyak mesin jahit sih ini. Jadi ini bisa dipakai untuk melumasi ya bagian-bagian supaya tidak mudah karat, karena Baikal Makarov Rusia terbuat dari bahan baja tapi tidak anti karat, beresiko untuk berkarat. Jadi kita harus rajin-rajin. Nah, kebetulan kalau yang ini sudah saya chrome, jadi untuk menghindari karat. Nah, ini di dalamnya mungkin ada bekas karat. Ini adalah hal yang wajar ya, bagi pemilik Baikal Makarov pasti sudah paham. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya, kita lihat perbedaannya. Nah, begitu juga di sebelah sini ya.
Sebelah sini sih enggak sih ya, jadi masih sama. Sisanya sih sama ya teman-teman ya. Sebelah sini tebalnya sama. Nah ini ada tambahan aja di sini, hanya sedikit lebih tebal ya teman-teman. Sisa bahan sama, oke. Makanya ini T12, T13 itu lebih banyak diincer sama kolektor. Dan perbedaan lagi, selain ada logo di sini T20, dia gripnya hitam teman-teman. Tapi bukan model yang besar ya, bukan yang model lebar seperti Gen 4 ya. Seperti di T16 Gen 4 beda. Perbedaannya di situ ya. Nah ini seperti layaknya grip di Gen 5, sama-sama Gen 5 sebab, nah cuman beda yang ini hitam. Nah ini saya pribadi sih lebih suka ya, karena ini jauh lebih menarik teman-teman. Ini bahannya seperti keramik, apa disebutnya saya juga bingung, tapi ini harusnya sih plastik. Tapi kalau kita lihat secara detail, sebentar ya, mungkin agak kurang. Oke, secara detail tuh teman-teman lihat, ini bercorak, jauh lebih bagus. Nah ini kebetulan saya sudah repaint untuk menghindari resiko karat seperti itu. Oke, sedangkan ini T20 masih original. Nah teman-teman lihat nih, ada lagi perbedaannya, bahan-bahannya ya. Dari sisi pelatuk juga agak berbeda ya teman-teman ya. Dia pelatuknya model seperti ini, sedangkan yang T12 seperti ini. Nah, terlihat perbedaannya. Beda ya. Dan dari bahannya pun berbeda. Ya. Ini lebih mirip Gen 4 ya teman-teman ya. Tapi entahlah ini Gen 4 yang mungkin diperbarui lah ibaratnya. Nah, dia juga ada bahan yang merah, tapi tidak di pelatuk. Kalau ini pelatuknya merah sampai ke apa disebutnya ini ya. Ini pun ikut merah. Ada lagi. Kemudian di sebelah sini untuk safety locknya juga merah ya teman-teman. Ya inilah T12 ya. Spesialnya yang sangat digilai oleh kolektor ya seperti itu ya. Karena bahannya. Keduanya ini sebenarnya dari pabrik yang sama, dan ini adalah bahan yang sama untuk digunakan pada senjata api aslinya. Oke, sekali lagi saya jelaskan juga kalau ini hanyalah replika ya, untuk latihan olahraga nembak. Jadi ini bukanlah senjata api sungguhan, hanya replika, tapi diberikan kaliber 4,5 mm, digunakan supaya bisa kita gunakan sebagai alat untuk olahraga tembak target. Seperti itu. Oke, ini adalah penampakannya teman-teman ya. Saat slide-nya sudah terpasang. Oke, ini adalah T12 Gen 5 dan ini adalah T20 Gen 5. Ini blood steel, warnanya agak kebiruan, hitam kebiruan, dimana kebanyakan firearms atau senjata api menggunakan warna seperti ini, warna the basic senjata api. Nah bedanya kalau yang ini sudah di chrome, ini yang aslinya. Dulu warnanya pun seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat dari sisi magazinnya, apakah sama? Oke, sekarang kita buka. Untuk membukanya seperti ini teman-teman. Ya, di sini ada tombol pengait, kita keluarkan. Ya. Ini belum terpasang kencang ya teman-teman ya. Saya hanya taruh begini aja. Oke, sekarang saya buka satu lagi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ternyata tidak ada perbedaan. Kalau dari segi magazinnya tidak ada perbedaannya. Jadi magazin ini harusnya bisa dipakai di T20 atau di T12 sebaliknya. Kita coba ya.
Kita coba magasin T12 masuk ke T20, apakah muat? Agak seret ya teman-teman ya. Coba ya kita coba sekali lagi. Ini saya lepas dulu mungkin. Apakah ada yang kurang? Ternyata tidak bisa ya teman-teman. Ini saya takut dipaksain. Ternyata T20 ini punya sedikit perbedaan ya. T12 magasinnya tidak bisa masuk di T20. Oh bisa, tapi ya agak keras, seret. Agak kurang fit gitu. Walaupun bisa ya, dipaksakan. Sedangkan kalau yang ini kan lancar. Tuh. Oke. Yang tadi agak seret. Coba sekarang kalau ini kita pindahkan ke sini, apakah bisa? Nah ini bisa sih teman-teman. Tapi wah ternyata nggak bisa teman-teman, nggak bisa dipaksa. Nah jadi jelas ya, kesimpulannya magasin T20 tidak bisa dipakai di T12. Begitupun sebaliknya. Sepertinya ada perbedaan di sini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, perbedaannya di sini. Di lekukan sini ya, ini jauh lebih menonjol dibandingkan ini. Ternyata desain di dalamnya juga berubah. Ya. Saya nggak tahu apakah ini benar-benar T20 asli pabrikan seperti ini, ataukah sebenarnya adalah T20 Gen 4 yang dimodifikasi, dirubah menjadi T20 Gen 5, padahal ini hanya Gen 4. Nah, itu masih tanda tanya besar ya teman-teman. Tapi secara detail kalau saya lihat ini harusnya Gen 5, tapi ada sedikit perbedaan. Saya entah kenapa bingung, magazinnya tidak bisa masuk, tidak muat. Saya khawatir kalau saya paksakan nanti malah susah keluarnya. Ini gampang. Oh, oke, cetaknya enak gitu. Sedangkan kalau saya coba pakai ini, oke, ini sama-sama saya keluarin dulu CO2-nya. Tanpa CO2 ya. Sedangkan kalau saya pakai ini agak keras di sini nih. Ini ditekan, saya khawatir nanti keluarinnya susah. Dan kelihatan ini miring ya. Nah, ini nggak rata. Nggak fit gitu. Jadi saya nggak mau paksakan. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya ini tidak bisa dipakai di sini. Jadi bagi yang punya T20 harus berhati-hati ya, karena tidak semua magazin Gen 5 bisa dipakai di T20. Nanti saya coba pakai magazin punya Gen 4 apakah bisa. Oke, sementara itu dulu. Oh ya, ada satu lagi yang ingin saya bahas, ada sedikit perbedaan lagi. Sebelumnya saya jelaskan lagi. Nah, ini renggangnya beda sekali ya, teman-teman lihat ya. Ini semua bawaan pabrik, saya yakin. Ini bukan masalah apa ya, bukan karena rusak, tapi memang bawaan pabrik. Nah ini teman-teman lihat, ini renggang. Sedangkan ini ada renggang, tapi sedikit sekali. Bukan nggak ada renggang, tapi ini berbeda sama ini. Dan satu lagi, kalau kita lihat dari samping, ya, untuk posisi sebelah sini ini bagus, rapi, rapat. Sedangkan yang di sini, nah, ini agak apa ya, kurang presisi gitu. Agak kurang presisi. Yang ini lebih daripada lekukan di sini. Jadi frame bawah lebih panjang daripada frame atas. Nah, ini seperti nggak presisi, dan di sini juga agak lebar. Nah, tapi kalau di sini, nah ini agak fit ya. Ya, ini walaupun ada rongga dikit ya, ini masih toleransi lah. Nah, ini pun fit. Nah, presisi sekali. Beda dengan yang ini kalau kita bandingkan.
Nah, ini malah lebih panjang nih. Dengan ini. Tuh, jelas kan? Ini seperti rongga. Ini kalau mungkin teman-teman lihat, ini harusnya kelihatan berongga. Tuh, berongga. Karena ini jauh lebih panjang daripada frame bawah, lebih panjang dari frame atas. Berbeda dengan yang ini. Terlihat fit sekali. Tuh. Oke. Jadi itulah kelebihannya T12 dibandingkan dengan T20. Oke, sekarang saya mau coba bandingkan lagi dengan menggunakan magazin dari T16 Gen 4. Apakah muat di T20? Kita coba. Oke, teman-teman, ini adalah magazin punya dari T16 Gen 4. Apakah ini bisa dipakai? Harusnya malah ini tidak bisa ya teman-teman. Dari segi ininya aja udah besarnya beda. Ini kecil, ini melebar gemuk. Nah, tapi yang bikin saya bingung, untuk magazin T12 kenapa tidak bisa fit gitu, tidak bisa masuk. Mungkin nanti saya coba lagi, kalau benar bisa masuk, saya akan buat video klarifikasi. Tapi sementara saya coba, saya belum berani. Saya khawatir tidak bisa keluar, nyangkut. Jadi harus dikorek-korek, menyebabkan lecet. Karena ini benda koleksi, saya khawatir kalau lecet, ya, karena sayang. Saya jaga kemulusannya. Nah, kita coba aja ya. Kalau saya yakin sih nggak muat. Dari sini udah nggak masuk ya teman-teman. Ini adalah untuk Gen 4. Ini udah nggak masuk. Di sini udah nggak bisa. Betul, karena di sini lebih lebar. Kelihatan bentuknya sudah berbeda. Ini Gen 4, ini Gen 5. Nah, jadi kesimpulannya T20 juga adalah Gen 5. Jadi bukan modifikasi dari Gen 4 dimodifikasi jadi Gen 5, itu bukan ya. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Saya nggak ngerti kenapa dibuat seperti itu. Gen 5 di sini ini tidak bisa masuk di sini, begitupun sebaliknya. Nah, kalau sekilas kita lihat sama ya. Saya juga bingung bedanya di mana. Tadi saya lihat ada beda tekukan sedikit, ternyata saya perhatikan lagi sama ya. Sama ya teman-teman, ini sebenarnya nggak ada perbedaan. Oh, saya tahu teman-teman. Saya udah nemukan perbedaannya. Jadi di atas ini, kalau teman-teman lihat ini seperti gini ya. Sedangkan di sini dia lebih membentuk segitiga. Bedanya di situ. Mungkin itu yang menyebabkan tidak fit, tidak masuk atau tidak muat. Ini berbeda nih, lebih jelas. Nih, ini berbentuk seperti segitiga, ini seperti kotak. Jadi punya T20 juga agak repot ya kalau kita mau cari spare lagi untuk magazin satu tambahan. Ini berbeda dengan T12. Karena pada umumnya T12 Gen 5 itu T12, T13 pasti bentuk magazinnya seperti ini. Karena tahun pembuatan dahulu 2012 dan ini pembuatan 2020 terbaru. Jadi saya semakin yakin dan percaya kalau ini bukanlah modifan, ini adalah ya benar-benar Gen 5. Ya, tapi karena mungkin ini adalah versi terbaru, ada sedikit perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kalau teman-teman suka yang mana? Nih. Nah, kemarin juga saya ada grip kayu, ini bisa dipakai di Gen 4 dan Gen 5. Ini bisa. Nah, sekarang apakah bisa dipakai di sini? Kita coba juga ya, teman-teman. Oke, untuk membuka seperti biasa, kita bisa gunakan obeng minus ya. Di sini. Ini kita buka dulu. Kita coba apakah muat menggunakan grip kayu di Gen 4.
unit ini bisa ya teman-teman ya, pakai ini. Oke, kita coba buka. Ya ini gen 5 ya. Kalau gen 4 setahu saya nyambung sini. Nah itu gen 5 juga begitu, lihat. Dia putus. Kita coba ya, apakah muat? Oh, ternyata sih harusnya muat ya. Ternyata grip kayu gen 4 bisa dipakai di gen 5. Sudah terbukti di T20 dan T12. Saya nggak tahu kalau T13. Harusnya T13 sama dengan T12. Coba ya. Apakah muat? Ya bener muat teman-teman. Oke. Nah ini muat ya. Kita coba pasang. Oke. Jadi grip kayu ini bisa dipakai di gen 5. Tinggal dikencengin aja, disesuaikan, bisa ternyata. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, apakah ini layak untuk dikoleksi? Ya, menurut saya oke lah, masih oke. Tuh, hanya perbedaannya di sini ini agak lebih renggang, dan di sini tuh agak lebih kurang presisi. Jauh lebih bagus buatan T12 ya, atau T13. Dan hammernya pun berbeda ya, hammernya jauh lebih bagus ini bahannya. Ini kemerahan, ini dari ininya pun sama, safety lock. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya share buat teman-teman, pengetahuan tambahan. Ya buat yang teman-teman juga kolektor Baikal, silakan bantu komen, mungkin ada yang kurang yang belum ditambahkan oleh saya, silakan. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.